Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai materi memahami budaya akademik dan etos kerja, sikap terbuka dan adil. Sebelum masuk dalam presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Maula Talita Zaronia dengan NIM 03, Jenny Rosita dengan NIM 38, Huria Rahma Zakia dengan NIM 53, dan Nadifa Ayu Anggraini dengan NIM 54. Budaya akademik. Pengertian budaya akademik. Budaya akademik atau academic culture dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik, khususnya di lembaga pendidikan. Budaya akademik lebih cenderung diarahkan pada budaya kampus atau kampus culture, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan intelektual, tetapi juga kejujuran, kebenaran, dan pengabdian kepada kemanusiaan. Yang kedua, budaya akademik dalam pandangan Islam. Budaya akademik dalam pandangan Islam adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam dunia Islam menyangkut persoalan keilmuan. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat disebut dengan tradisi ilmiah yang dikembangkan Islam. Budaya akademik mengenai konsep atau ciri-ciri perkembangan budaya akademik. Ciri-ciri perkembangan budaya akademik yang meliputi perkembangannya, yang pertama, penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. Yang kedua, pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral. Yang ketiga, kebiasaan membaca. Yang keempat, penambahan ilmu dan wawasan. Yang kelima, kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Yang keenam, penulisan artikel, makalah, dan buku. Yang ketujuh, diskusi ilmiah. Yang kedelapan, proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, manajemen perguruan tinggi yang baik. Tradisi akademik. Tradisi akademik, pemahaman mayoritas responden mengenai tradisi akademik adalah tradisi yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir kritis analitis, rasional, dan inovatif di lingkungan akademik. Prinsip dasar budaya akademik. Yang pertama, interaksi mahasiswa dengan dosen harus dalam bentuk mitra, bukan dalam bentuk in loco parentis atau dosen otoritas, superior, mahasiswa kerdil, dan tidak ada apa-apa. Secara bersama-sama, dosen dan mahasiswa punya hak yang sama dalam keilmuan dan penelitian, dibuat secara terencana, sistematis, kontinu, terbuka, objektif, dan ilmiah. Harus diciptakan suasana perguruan tinggi yang kondusif, yang dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan dalam proses belajar mengajar. Lalu, visi dan misi perguruan tinggi yang khas, spesifik, sampai eksklusif. Dan yang terakhir, mengarahkan kepada prinsip-prinsip good governance sesuai dengan kebutuhan penggunaan atau stakeholder. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk dalil budaya akademik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Next. Kemudian untuk etos kerja. Pengertian etos kerja yaitu
Dari bahasa Yunani, etos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Fungsi dan tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut Ahmad Tabrani Rusyan, fungsi etos kerja adalah pendorong timbulnya perbuatan penggairah dalam aktivitas penggerak seperti mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Kerja merupakan perbuatan melakukan pekerjaan atau menurut kamus WJS Purwadaminta, kerja berarti melakukan sesuatu yang dilakukan. Ciri-ciri etos kerja yaitu yang pertama, orientasi ke masa depan. Kedua, kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. Bertanggung jawab, hemat dan sederhana, dan adanya iklim kompetensi atau bersaing secara jujur dan sehat. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Etos kerja menurut Islam. Kerja adalah perwujudan rasa syukur atas rahmat dan nikmat Allah berdasarkan Quran Surat Saba ayat 13. Dengan arti bekerjalah untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kerja berorientasi pada hasil yang baik atau hasanah, dunia dan akhirat. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 202, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Kerja berdasarkan reliability atau kuat fisik dan mental dan integrity, jujur dan amanah. Perpaduan emosional, intelektual, dan spiritual yang didasarkan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 26, yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kerja berdasarkan semangat dan kerja keras pantang menyerah. Pekerja keras tidak mengenal kata gagal. Kerja cerdas, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara tepat atau pengetahuan, terampil dan terencana, serta akurat. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas merupakan amal dan ibadah yang perlu dihayati, bukan sekedar membayar kewajiban atau tanggung jawab, atau kesalehan individual dan komunal, fastabiqul khairat. Janji Allah bagi atas kerja yang baik. Allah hamparkan jalan untuk menuju sukses. Berdasarkan dalil Quran Surat At-Tolak ayat 3 yang artinya Allah berikan rezeki dari segala arah tanpa disangka-sangka. Allah menjamin kehidupan yang sehat sejahtera berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 95 dan 96 yang artinya Allah ganti kesusahan dengan kesenangan. Allah beri berkah dari langit dan dari bumi. Allah beri balasan untuk dunia dan akhirat. Berikut dalil etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sikap terbuka. Kemampuan untuk bersikap terbuka adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya sendiri dan memberikan perhatian kepada orang lain sebagai suatu bentuk penghargaan yang memperluas kesempatan untuk terjadinya sharing. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sikap terbuka dalam pandangan Islam. Inti sikap terbuka adalah jujur. Ini merupakan ajaran akhlak yang penting di dalam Islam. Lawan dari jujur adalah tidak jujur. Dalil sikap terbuka.
Sesungguhnya jujur itu menggiring ke arah kebajikan dan kebajikan itu mengarah ke surga. Sesungguhnya lelaki yang senantiasa jujur, dia ditetapkan sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya bohong itu menggiring ke arah dusta. Dusta itu menggiring ke neraka. Sesungguhnya lelaki yang senantiasa berbuat bohong itu akan ditetapkan sebagai pembohong. Muttafaq alaih An-Nawawi ayat 42. Adil, pengertian adil. Islam memandang sikap adil amat fundamental dalam struktur ajaran. Kata adil dan berbagai turunannya seperti ya'dilun, i'dilu, adlun, dan takdili diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Allah memerintah kepada kita supaya berlaku adil dalam semua hal. Bersikap adil menurut pandangan Islam. Yang pertama, cinta kasih seorang ibu terhadap putra-putrinya tidak berat sebelah. Dalam memutuskan perkara, seorang hakim tidak memihak kepada salah satu yang bersengketa. Ketiga, di dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim selalu berpegang kepada kebenaran. Keempat, sudah sepatutnya jika akhlakul karimah guru diteladani oleh murid. Yang terakhir, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak berbuat sewenang-wenang terhadap yang dipimpin. Ciri-ciri sikap adil. Yang pertama, jujur dan demokratis dalam kehidupan. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang ketiga, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, toleran dalam menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Dalil bersikap adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadifa. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah budaya akademik dalam pandangan Islam adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam dunia Islam menyangkut persoalan keilmuan. Untuk dapat meningkatkan etos kerja, seorang muslim harus terlebih dahulu memahami tugasnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah Allah SWT, dan juga sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT. Beberapa petunjuk Al-Quran agar dapat meningkatkan etos kerja antara lain, yang pertama, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua yaitu bekerja harus sesuai dengan bidangnya, dan ini harus diberi catatan bahwa etos kerja yang tinggi tidak boleh menjadikan orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap positif selanjutnya adalah sikap terbuka atau jujur. Seseorang tidak mungkin akan dapat meraih keberhasilan dengan cara mempunyai etos kerja yang tinggi kalau tidak memiliki sikap terbuka dan jujur. Buah dari keterbukaan seseorang maka akan melahirkan sikap adil. Makna adil yang diperkenalkan Al-Quran bukan hanya dalam aspek hukum, melainkan dalam spektrum yang luas. Dari segi kepada siapa sikap adil itu harus ditujukan Al-Quran memberi petunjuk bahwa sikap adil di samping kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain atau sesama makhluk juga kepada diri sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.